Pemirsa, pasca keluarnya Unang dari Bagito, Miing dan Didin menggelar acara sosial bertajuk Rally Wisata Baduy hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dalam acara ini, sejumlah artis seperti Parto, Cici Tegal, Anwar Fuadi, serta perkumpulan penggemar mobil Land Rover seluruh Indonesia atau LRCI mengunjungi desa-desa terpencil di daerah Banten. Desa pertama yang mereka singgahi adalah Desa Lui Damar. Di desa tersebut, rombongan menyerahkan 2 ekor kerbau untuk Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan memenuhi kehausan Anda akan dunia selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan sejumlah berita terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kilasan tayangannya. Lama cuti dari kelompok Warna setelah menikah, Dea Mirela didera isu keluar dari Warna. Kabarnya dia sedang sibuk menggarap album solonya. Pasca keluarnya Unang, Miing dan Didin Bagito tetap melakukan aksi-aksi sosialnya. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kakak beradik itu menyerahkan sejumlah hewan kurban. Di sela-sela kesibukannya menjalankan aktivitas sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 masih menyempatkan diri bermain golf. Saksikan bagaimana kehebatan Sri Sultan bermain golf bersama sejumlah berita singkat lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Recek. Gelar diva saat ini ternyata sangat mudah sekali diberikan kepada penyanyi wanita Indonesia. Saking mudahnya, sulit sekali mengukur gelar diva itu. Seperti apa sebenarnya ukuran seorang diva? Setelah menikah dengan EL pada bulan September tahun 2002 lalu, aktivitas Dea Mirela di kelompok vokal Warna sepertinya terhenti. Dia terlihat memang lebih banyak memanfaatkan waktu cutinya bersama sang suami ketimbang tampil bersama rekan-rekannya di Warna. Ada kabar secara diam-diam Dea Mirela mengundurkan diri dari kelompok vokal Warna yang kebetulan sedang menggarap album terbarunya itu. Benarkah demikian? Kita simak saja klarifikasi para personel Warna berikut ini. Pemirsa, setelah Dea Mirela menikah dengan mantan penabuh drum Ada Band Elif Ritonga atau EL, wanita imut itu dikabarkan telah mengundurkan diri dari kelompok vokalnya Warna. Bulan September 2000 lalu atau setelah Dea melangsungkan pernikahannya, Dea memang izin kepada teman-temannya di kelompok Warna untuk cuti bulan madu bersama suaminya. Tapi setelah 6 bulan atau mulai bulan September tahun 2002 lalu hingga saat ini, dia belum juga terlihat tampil bergabung bersama Nina, Sarwana, Steven, dan Ria, rekan-rekannya di kelompok tersebut. Bahkan sampai kelompok Warna akan menggarap album terbaru, dia belum juga terlihat pemunculannya. Semestinya aku cutinya bulan Februari, terus aku ngerasa kayaknya belum cukup deh, kayaknya aku masih pingin ini lagi deh gitu kan, pingin cuti lagi, akhirnya diperpanjangi Maret ya. Sekarang tuh aku juga lagi belajar berumah tangga, misalkan kegiatan aku sekarang belajar masak. Terus bisa, tadi gue bawain masakan. Terus ya itu karena susah ya, saya menikah dengan orang seberang itu punya istri, harus bisa masak, harus bisa ke dapur lah minimal gitu. Jadi saya harus belajar banget menjadi istri yang baik. Jika dia mengaku tidak keluar dari Warna, mengapa kemudian cuti yang dia ambil itu sangat lama? Apakah hal itu tidak memberi kesan kalau dia memang ingin keluar secara diam-diam? Sebelum cuti kan udah diomongin, aku tuh udah izin sama teman-teman yang lain dan teman-teman dengan dulu jadi nggak enak gue ngomongnya. Pokoknya teman-teman dukung banget lah, pokoknya dia mereka baik banget, mereka ngebolehin gitu. Begitu lamanya dia cuti dari Warna sehingga dia dikabarkan sedang sibuk mempersiapkan album solonya. Terhadap hal ini, apakah memang benar demikian? Solo album aku aja baru mau dibikin antara Juni Juli, jadi belum. Yang jelas sampai sekarang saya masih santai aja gitu, sedang menikmati lah, sedang belajar, lagi senang-senangnya, lagi lucu-lucunya gitu. Tentang cuti dia bersama suaminya EL yang saat ini sudah memasuki bulan ke-6, bagaimana hal itu menurut para personil Warna lainnya? Jadi sebetulnya antara Dea sama kita Warna tuh nggak ada apa-apa. Dea tuh masih jadi anggotanya Warna sejauh ini. Memang dia lagi istirahat
libur gitu kan. Karena selagi seiring dengan liburnya Dea itu, kami lagi mempersiapkan konsep warna yang baru karena kita album ketiga udah mau keluar sebentar lagi. Insya Allah kalau nggak April Mei promosi. Jadi doain aja gitu kan. Seperti aku bilang, itu mungkin yang dilihat oleh Anda sebagai omongnya kalau melihat penampilan warna waktu performance memang berempat. Tapi seperti aku bilang tadi, kita itu kan selalu berhubungan di luar panggung ya, maksudnya dia memang istirahat untuk kegiatan panggungnya karena dia kepingin ada yang sesuatu yang dia harus kerjakan dengan keluarganya. Sebenarnya bagaimana perasaan personil Warna jika tampil tidak lengkap? Sebetulnya sih waktu tampil berempat tuh pernah ya kita tampil tanpa Sarwana, pernah tampil tanpa Steven juga pernah gitu. Cuman ya nilalah kok nggak ke expose gitu ya waktu itu gitu ya. Sekarang tampil otomatis pincang gitu. Dan Cuma harus kita aransemen ulang itu lagunya. Jadi benar-benar kita kalau maunya kita harus berlatih lebih keras untuk bisa oke, yang tadinya suaranya dia ada di sini kemudian harus diganti dengan orang lain atau kita ganti aransemennya kita rubah sedikit supaya bisa klop dengan kita berempat itu. Memang ada penyesuaian sih gitu. Bagaimana sebenarnya Warna mengatur manajemen untuk kelangsungan kelompoknya itu? kita nih 5 warna, sedang lucu-lucunya punya perusahaan baru namanya 5 warna. Dan kebetulan yang duduk di dewan direksi itu adalah hanya kita berempat. Dea hanya sebagai shareholder, dia hanya berperan sebagai warnanya aja gitu untuk ide-ide dari sisi kreatifnya aja gitu, dia ikut berperan. Tapi kalau untuk menjalankan perusahaannya terus terang hanya kita berempat gitu. Dia akan mengikuti apa keputusan kita yang berempat gitu. Jadi yang kemarin itu yang kita harus mengurus administrasinya perusahaan itu ya kita berempat yang pusing gitu. Meskipun dia nggak ada, kadang-kadang kita kalau ada masalah selalu telepon ya. Kita itu punya teknologi yang namanya telepon, jadi kita selalu berhubungan, kemudian tanya gimana gitu. Jadi komunikasi nggak putus gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, pasca keluarnya Unang dari Bagito, Miing dan Didin menggelar acara sosial bertajuk Rally Wisata Baduy hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dalam acara ini, sejumlah artis seperti Parto, Cici Tegal, Anwar Fuadi, serta perkumpulan penggemar mobil Land Rover seluruh Indonesia atau LRCI mengunjungi desa-desa terpencil di daerah Banten. Desa pertama yang mereka singgahi adalah Desa Lui Damar. Di desa tersebut, rombongan menyerahkan 2 ekor kerbau untuk disumbangkan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1423 Hijriah besok. Desa lain yang Miing dan Didin kunjungi adalah Desa Ciboleger, salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah suku Baduy luar. Di desa ini, Miing dan Didin menyempatkan berinteraksi dengan penduduk suku Baduy. Baik Miing dan Didin terlihat sangat lancar berinteraksi dengan penduduk tersebut. Seperti yang terekam berikut ini, Miing dan Didin mengobrol dengan penduduk asli Baduy luar. Ada sekdes, pamung desa namanya panggiwa, ada RT RW namanya sebagai di setiap kampung. Jadi dipilihnya itu tim hiji katurunan, yang keduanya itu kami sebagai pun itu diseleksi secara pantiniah. Itu memang prosesnya itu 3 tahun tidak bisa. Upami masyarakat Baduy taruhlah rakyat ngalanggar peraturan adat, naon itu hukumna? Nah, itu ada sanksi, itu ada ditangani sama tokoh-tokoh adat, itu namanya itu jaro-jaro dangka. Begitulah pemirsa kedekatan Miing dan Didin dengan penduduk Baduy luar. Sebagai putra daerah Banten, apakah ada alasan khusus mereka mengadakan acara bakti sosial di tanah kelahirannya itu? Kenapa kita memilih di kampung sendiri? Karena jujur aja, dari sejak kita berkiprah sebagai entertain di Bagito, kayaknya naik ke panggung di kampung sendiri baru kali ini. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Di samping itu juga masyarakat kampung Dukuh Lewi Damar ini jarang tersentuh hiburan. Jadi saya pikir alangkah baiknya hiburan secara langsung ya. Alangkah baiknya kita berlibur sambil menghibur, memberikan sesuatu buat masyarakat sini. Dan mungkin kalau Anda lihat di background kita ada bangunan sebuah masjid, ini tentunya 2 tahun ya belum selesai. 2 tahun karena ya begitulah.
biasanya kalau membangun masjid kalau tidak lama bukan masjid namanya. Iya. Kalau membangun Mall. apartemen atau mall dalam Cepat. sekejap mata juga bisa cepat selesai ya. Karena hitung-hitungannya jelas. Paling tidak kita bisa memberikan satu kontribusi kepada tanah kelahiran, di mana ini adalah rembukan dari masyarakat sini, juga kita bantu dengan keluarga kita yang tentunya mudah-mudahan insya Allah bisa cepat terselesaikan, dan ini juga bisa jadi satu kebanggaan buat kampung kita gitu. Di sini strata masyarakatnya adalah mungkin masih banyak yang membutuhkan. Kalau kita kurban di Jakarta rasanya sesusah-susahnya orang di Jakarta makan di warung Tegal aja masih bisa makan daging. Kalau di sini nyaris mungkin bisa setahun sekali, sehingga akan lebih pas, lebih efektif, lebih manfaatnya lebih terasa ketimbang di kota-kota besar, walaupun kota besar juga penting gitu. Terhadap hal